terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Selamat kita beribadah kepada Tuhan. Ada waktu yang indah Tuhan berikan pada hari ini. Mari sama-sama kita lakukan ibadah raya. Dan terlebih lagi kita akan melakukan ibadah perjamuan kudus. Di dalam 2 Korintus 3 ayat 17 dikatakan, sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama memulai ibadah kita hari ini diawali dengan berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, berterima kasih karena keberadaan kami pada hari ini Tuhan adalah kasih setiamu Tuhan yang sudah Engkau limpahkan kepada kami, perlindungan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kalau pada hari ini juga Tuhan, kami akan melakukan ibadah perjamuan kudus Tuhan. Berkatilah dari awal hingga akhirnya. Biarlah kami juga memuji memuliakan nama Tuhan. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Di mana kami pada saat mendengarkan firman-Mu, ada kemerdekaan, ada janji Tuhan dinyatakan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk mujizat-Mu hari ini. Kami rasakan Tuhan kebaikan-Mu Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mau memulai ibadah kami. Berkatilah dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita naikkan pujian ini sama-sama. Kasih setiamu Tuhan lebih dari hidupku, jalan-jalan-Mu ya Tuhan terbaik bagiku. Dari semua yang Kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang Kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andai kan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya Kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembah-Mu Tuhan. Dari semua yang Kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang Kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya Kau yang berarti
bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu, Tuhan. Oh, andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya Kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu, Tuhan, selamanya. Ku akan menyembahmu, Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah
Puji nama Tuhan, mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Bapa dalam surga, kami berterima kasih. Kami sudah boleh memuji menyembah Tuhan. 1 minggu Tuhan sudah berikan kepada kami ada minggu yang baru. Dan kami sudah ada di dalam rumah Tuhan dimanapun kami beribadah secara virtual. Dan tibalah saatnya kami menerima firman Tuhan. Berkati hamba-Mu, urapan yang sama ada pada hamba-Mu juga ada pada setiap jemaat dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersuka hati menerima kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur dan siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Berharaplah pada Tuhan. Kalau Bapak Ibu senang dengan judul khotbah, itulah judul kita hari ini. Berharaplah pada Tuhan, ya. Mari buka Matius 26 ayat 41. Matius 26 ayat 41. Saya baca buat Bapak Ibu Saudara. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini kita memang melihat sekeliling kita dengan mata jasmani kita. Tetapi kalau kita mengandalkan mata jasmani kita, maka penglihatan kita itu terbatas dan sangat mengganggu harapan kita pada Tuhan. Contohnya kita mengharapkan sesuatu karena sekeliling kita memiliki barang-barang tertentu dan kita dipengaruhi oleh apa yang kita pandang, kita dengar. Itulah manusia jasmani. Tetapi jangan lupa bahwa kita adalah manusia rohani. Artinya kita ada menginjak bumi, tetapi Allah memberikan DNA-nya kepada kita. Waktu kita menjadi milik Allah, waktu kita menerima Yesus, ada DNA Allah, kita menjadi ciptaan yang baru. Dan ciptaan yang baru ini memiliki sifat-sifat rohnya Allah, sifat dan rohnya Allah, kemampuan Allah. Jadi tergantung daripada kita, apakah kita akan mengandalkan manusia jasmani, berharap padanya 100%, atau kita mulai berharap pada manusia rohani kita, manusia batin, manusia roh, yang Tuhan titipkan kepada kita. Jangan kita lupa bahwa kita ini terdiri dari roh, jiwa, tubuh, ya. Bukan jiwa, tubuh, roh. Roh, jiwa, tubuh. Karena Allah berkomunikasi kepada kita lewat rohnya kepada roh kita. Jadi cara yang paling aman untuk kita berharap pada Tuhan adalah lewat roh kita, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu Yesus katakan kepada Nikodemus, lahirlah engkau. Engkau harus dilahirkan kembali. Bukan jasmaninya yang dilahirkan, tapi rohnya. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara semua sudah dilahirkan rohnya dan memiliki sifat-sifat Allah, DNA-nya Allah, keilahian Allah. Oleh karena itu berharaplah pada Tuhan. Harapan kita hanya pada Tuhan, yaitu manusia roh kita berharap kepada Tuhan. Manusia jasmani kita bisa ups and down, tapi saya berharap manusia roh kita naik terus, naik terus. Nah, itulah perjuangan kita selama ada di bumi ini, yaitu supaya kita semakin serupa dengan Kristus, bukan penampilan kita, tapi roh kita, dan kita menaklukkan setiap hari manusia daging, menaklukkan manusia daging. Berharaplah pada Tuhan artinya berjalan bersama Tuhan lewat rohnya. Haleluya. Tidaklah heran dalam Amsal 12 ayat 15 dikatakan, jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya, tetapi siapa mendengarkan nasihat ia bijak. Manusia sering menganggapnya jalan yang dia pilih jalan yang terbaik. Belum tentu, Bapak Ibu Saudara. Manusia sering menganggap pilihan hidupnya adalah pilihan terbaik. Belum tentu. Tetapi berbahagialah kita kalau kita hari ini tahu bahwa Tuhan memimpin kita untuk kita tidak memilih jalan itu sendiri dengan kemampuan daging. Waktu kita berjalan bersama rohnya Allah, kita berharap pada Tuhan. Harapan kita pada Tuhan. Sehingga kalau sesuatu terjadi, kita sudah siap. Banyak anak-anak Tuhan gagal dalam hidupnya, mengalami kebangkrutan, kegagalan dalam karir, dalam relationship. Mereka sepertinya seolah-olah sudah mau mati. Karena mereka tidak siap dengan apa yang Tuhan suarakan lewat manusia batinia mereka, manusia rohani mereka. Berharaplah pada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Artinya berjalan bersama Roh Kudus,
berjalan bersama Tuhan, mengandalkan manusia roh itu. Jangan andalkan manusia daging. Manusia daging hanya mengira-ngira secara daging. Kita hidup di dalam daging, tetapi kita tidak boleh dikuasai oleh daging. Tetapi kalahkanlah perbuatan-perbuatan daging itu. Inilah artinya berharap pada Tuhan, ya. Bapak Ibu, saya percaya kita semua mulai dibukakan pikirannya hari ini, bahwa kita harus percaya pada Tuhan, berharap pada Tuhan. Andalkan Tuhan artinya andalkan manusia roh itu, suara batin kita dipenuhi dengan suara Allah itu sendiri. Bagaimana kita bisa memiliki suara Roh Kudus? Yaitu waktu kita bertobat, menyerahkan hidup kita di dalam Tuhan, dan membiarkan Roh Kudus itu berbicara. Membiasakan diri berbicara dengan manusia roh kita, yang banyak dijelaskan dalam Alkitab. Mungkin Bapak Ibu hari ini baru pertama kali mendengar bahwa kita terdiri dari roh, jiwa, tubuh. Tidak, Bapak Ibu saudara. Itu jelas dalam Alkitab firman Tuhan, bahwa kita ini adalah manusia roh yang menempati tubuh. Tuhan berbicara, Allah adalah roh berbicara kepada kita. Berharaplah pada Tuhan. Marilah berharap pada Tuhan. Waktu kita berharap pada Tuhan, kita andalkan Tuhan di dalam hidup kita. Daging kita kuasai, karena daging kita dikuasai oleh roh kita. Semangat kita, sukacita kita dikuasai oleh roh kita. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Amsal 16 ayat 9 katakan, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhan menetapkan langkahnya. Marilah kita mengharapkan Tuhan, berharap pada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ya. Kita sebentar lagi akan menerima perjamuan kudus. Saya percaya kita semua diberkati hari ini. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita mengharapkan Tuhan, untuk kita percaya pada Tuhan apapun keadaan kita. Mungkin kita di dalam lembah, mungkin kita lagi di atas bukit penuh dengan kemenangan. Tetap berharap pada Tuhan dimanapun kita berada, ya. Mari kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah saya taburkan. Berharaplah pada Tuhan, mulai andalkan manusia roh itu, yaitu manusia batin, yang Tuhan ingin kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Serupa dengan Kristus bukan berarti kita memiliki janggut, rambut panjang seperti Yesus, semakin berpenampilan seperti orang Israel. Tidak. Yang Tuhan inginkan seperti Kristus. Artinya roh kita, roh yang rela dipimpin, roh yang rela berkorban, roh yang rela mati di kayu salib, roh yang rela mengikuti kehendak Bapa. Kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan hati kita. Mari kita berdoa untuk perjamuan kudus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucapkan terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami boleh diizinkan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Mengingatkan kami kembali bahwa Tuhan Yesus mati buat kami, menebus dosa kami. Dan kami boleh ada Tuhan hari ini karena penebusan oleh darah Yesus. Dosa kami disucikan. Tuhan, kami percaya apapun keadaan kami hari ini Tuhan, pada saat kami mengingatkan diri kami bahwa ada satu Tuhan, namanya Yesus, yang berkorban untuk kami. Kami kembali dibangkitkan semangat sukacita kami. Di dalam nama Tuhan Yesus memberkati elemen-elemen yang ada Tuhan. Roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus. Kami serahkan Tuhan Yesus perjamuan kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya percaya kita semua sudah memiliki roti yang melambangkan tubuh Kristus. Saya mulai dengan tubuh Kristus, ya. Kita lakukan bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Yesus Kristus menyerahkan tubuhnya, dan hari ini kita memegang roti sebagai lambang tubuh diberikan kepada kita. Mari Bapak Ibu, kita tadi sudah berdoa, kita angkat, kita terima tubuh Kristus. Roti ini melambangkan tubuh Kristus. Mari makan dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudara, ambil anggur yang adalah melambangkan darah Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan
sudah ambil bagian dalam perjamuan kudus, mari kita berdoa bersama. Kita akan menutup ibadah. Terima kasih kepada semua anak-anak Tuhan yang terlibat. Dan saya percaya Tuhan memberkati setiap jeripayah kita. Upah kita ada dari surga ya. Doakan terus pelayanan ini. Terima kasih kepada anak-anak Tuhan yang sudah mengembalikan milik Tuhan, memberikan offering. Biar semuanya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa dan tutup ibadah kita hari ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan terima kasih. Kami percaya minggu yang baru Tuhan berikan. Ada kemenangan buat kami, ada sukacita Allah, ada kemampuan Allah. Akhirnya jemaat Tuhan, terimalah berkat anugerah Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan pimpinan tuntunan Allah Roh Kudus menyertai kita. Sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan haleluya, amin. Sampai jumpa. Besar bagiku, ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Oh, 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 salibmu telah mengerjakan keselamatan.